Sementara itu di arena turnamen tengah berlangsung pertandingan kedua antara tim Akademi Balai Roh Pelindung melawan tim Akademi Tiando yang diketuai oleh orang ini. Mohon dicatat namanya adalah Yu Tianfeng. Terlihat di pihak Balai Roh Pelindung hanya memiliki 3 orang sebagai peserta, termasuk Hou Lena. Namun mereka hanya menurunkan 2 orang, yaitu Si Yu pemilik belati bulan sabit dan rekannya yang memiliki roh pelindung Raja Api. Si Raja Api ini kalau kalian masih ingat, dia adalah orang yang pernah dikalahkan oleh kakaknya Dai Mubai ya. Sedangkan di pihak Akademi Tiando full squad 6 orang, meskipun yang paling disorot hanya Tianfeng dan Du Guyan. Tim dari Balai Roh Pelindung memulai pertarungan dengan sebuah serangan tinju api. Mengatasi serangan itu, Tianfeng pun segera merapatkan pertahanan menggunakan barir petir mencoba memblokade serangan tersebut. Dengan aba-aba dari sang ketua, Du Guyan melompat ke samping lalu melepaskan sejumlah asap beracun sebagai serangan balasan. Namun sayangnya dapat dihalau dengan mudah menggunakan tembakan dari si Raja Api. Sedangkan Si Yu sudah bersiap dengan belati bulan sabit yang ia lempar untuk merombak pertahanan petir Tianfeng. Benar saja, dengan mudah pertahanan itu dapat ditembus dan menumbangkan satu persatu anggota Tiando yang tanpa perlawanan sedikit pun. Tianfeng pun bergegas memfokuskan seluruh energi petirnya berusaha menahan belati bulan sabit yang nampak sangat kuat. Namun pada akhirnya, ketika pertahanannya terbuka karena fokus menyerang, belati itu pun nyaris memenggal lehernya. Keadaan Du Guyan juga tak lebih baik, karena kekuatan asap beracunnya tak cukup kuat untuk menahan serangan api tersebut. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan mutlak bagi tim Balai Roh Pelindung. Kembali ke Tang San dan Xiao Wu, mereka melanjutkan penyelidikan dengan pergi ke perpustakaan untuk memeriksa beberapa catatan. Tang San meyakini kalau selain Xinian dari Akademi Changhui, pasti ada orang dalam dari Balai Roh Pelindung yang memuluskan setiap rencana jahat tersebut. Sampai akhirnya dari pencarian itu terungkap bahwa satu-satunya orang dari Balai Roh Pelindung yang meminjam buku mengenai seluk-beluk hutan pertarungan bintang adalah Master Krisan. Setelah mengetahui hal ini, Tang San pun mencurigai kalau Master Krisan lah yang dulu membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Sehingga berdasarkan bukti tersebut, ia pun menarik kesimpulan bahwa Master Krisan adalah pemberontak yang bekerja sama dengan Xinian untuk melakukan kudeta terhadap Balai Roh Pelindung dan membunuh Bibi Dong. Mereka pun lantas segera menyampaikan hal ini kepada CQ dan mulai menyusun rencana untuk menjebak Master Krisan. Singkat cerita, tibalah saatnya geng Tang San kembali naik ke arena dengan melawan tim dari Akademi Qinghuo, yaitu tim spesialis pengguna elemen api yang dulu pernah mengalahkan mereka di babak penyisihan. Setelah wasit memulai pertarungan, tim spesialis api dengan kompak langsung melancarkan serangan mereka. Sementara pihak Sri Lanka hanya mengandalkan Mang Hojun seorang diri untuk memblokade tembakan api tersebut menggunakan kekuatan Phoenix. Namun ia sempat kewalahan karena tim lawan ternyata juga memiliki orang berelemen angin yang secara efektif dapat menekan serangan api Phoenix milik Mang Hojun. Dilanjutkan dengan serangan api yang lebih kuat dari sebelumnya setelah mendapatkan buff dari laju tiupan angin. Akan tetapi, jika terus demikian juga tak akan bagus karena kobaran api yang secara terus-menerus membakar oksigen di sekitar mereka. Strategi sama yang mereka gunakan di pertandingan sebelumnya. Tentu tim Sri Lanka tidak akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka tak lagi mengulur waktu. Dengan cepat, Ning Rongrong pun melemparkan sejumlah bola peledak untuk mengacaukan pressing lawannya. Sementara Tang San dengan cerdik memanfaatkan tekanan udara efek dari panas api untuk melayang. Menyadari strategi ini tak lagi efektif, sang ketua pun segera menginstruksikan agar menghentikan serangan api. Sayangnya mereka sudah terlambat karena celah ini dimanfaatkan tim Sri Lanka untuk melancarkan serangan balasan. Alhasil, lawan yang tak bisa memprediksi gerakan mereka pun menjadi blunder. Satu persatu pun berhasil dilempar keluar arena, menyisakan sang ketua tim yang akhirnya mengaku kalah karena merasa sudah mati langkah. Dengan ini, menjadi kemenangan kedua dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah pertandingan usai, ketua tim Akademi Qinghuo datang menemui Tang San, Dai Mubai, dan Xiao Wu. Ia lalu mengatakan kalau setiap tim yang kalah dalam turnamen telah menghilang secara misterius. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, ia memberikan inti roh pelindung apinya dan menjelaskan bahwa jika inti tersebut padam, menandakan kalau dirinya sudah mati. Hal ini ia lakukan dengan harapan jika hal buruk benar-benar terjadi, maka orang-orang Sri Lanka dapat menyelidiki dan mengungkapkan misteri kejahatan tersebut. Setelah mendengarkan hal itu, mereka pun langsung bergegas untuk pergi memeriksa timnya Du Guyan dan timnya kakak Dai Mubai yang sebelumnya telah kalah.
Dan benar saja, mereka semua menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun, dan aneh rasanya jika mereka kompak pergi meninggalkan kota secara bersamaan. Lantas mereka pun segera pergi menemui Hulena agar ia mendesak Bibi Dong selaku pemimpin Balai Roh Pelindung untuk turun tangan menyelesaikan kasus hilangnya tim dari akademi yang telah tereliminasi. Tang San kemudian juga mengatakan kecurigaannya mengenai Master Krisan yang menjadi dalang dari masalah ini serta desas-desus rencana pemberontakan. Namun menurut Hulena tuduhan itu masih belum cukup kuat sehingga ia masih ingin mencari lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan. Mereka lalu sepakat untuk memeriksa ruangan milik Master Krisan. Singkatnya, secara tak sengaja Xiao Wu menyentuh salah satu koleksi bunga di ruangan tersebut dan menteleportnya menuju sebuah ruangan lain yang nampak seperti sel penjara. Tang San yang saat itu memegang Xiao pun juga ikut berpindah ke tempat tersebut. Di tempat ini terlihat banyak tulang belulang yang berserakan dan menurut Xiao, sisa tulang-tulang tersebut adalah milik siluman roh berusia lebih dari 100.000 tahun yang sudah sampai di tahap evolusi menjadi manusia. Dari sini terungkap kalau Master Krisan selama ini melakukan penelitian kepada para siluman roh tersebut demi kemajuan kerajaan Balai Roh Pelindung. Dan entah mengapa diperlihatkan raut wajah Xiao yang amat sedih menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan tersebut. Sementara itu, Daimube dan Hulena yang merasa cemas karena tak tahu Tang San dan Xiao berteleport kemana, segera pergi melaporkan hal ini kepada Bibi Dong. Namun di sini Bibi Dong terlihat tidak peduli serta menolak kecurigaan mereka terhadap Master Krisan yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Singkat cerita, setelah kembali, Tang San dan Xiao menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Mereka pun berniat meminta bantuan kepada kakek Dugu dan ayahnya Ning Rongrong karena mustahil mereka bisa melawan Master Krisan dengan statusnya sebagai Master Roh 9 Cincin. Setelah Tang San berhasil menemui kakek Dugu, ia langsung menjelaskan kecurigaannya terhadap Master Krisan. Juga ia mengatakan bahwa tim dari akademi yang telah kalah tiba-tiba menghilang secara misterius, termasuk Duguyan, cucu dari kakek Dugu. Mengetahui masalah ini menyangkut keselamatan cucu kesayangannya, kakek Dugu pun bersedia membantu bersama ayahnya Ning Rongrong untuk pergi menangkap Master Krisan. Keesokan harinya saat sedang briefing sebagai persiapan untuk maju di pertandingan melawan tim Akademi Changhui, Xinian menemui Tang San dan mengajaknya bicara empat mata. Di sini ia menyuruh Tang San agar menyerah saja saat melawan Akademi Changhui. Karena untuk menjalankan rencananya, Akademi Changhui harus masuk ke Grand Final melawan tim Akademi dari Balai Roh Pelindung. Dan sebagai imbalannya, ia akan mempersilahkan Tang San bertemu dengan Tang Hao, sang ayah yang selalu ingin Tang San temui. Bahkan saat ini juga ia telah membawa Master Huotian tersebut yang ia katakan telah menunggu Tang San di ruangan belakang. Dan setelah Tang San mengikuti arahan dari Xinian, ternyata di sana Tang Hao benar-benar sudah menunggunya. Dalam pembicaraan itu, Tang San kembali mengkonfirmasi apakah ayahnya lah yang sudah merencanakan pembunuhan Bibi Dong, otak dibalik semua kejahatan Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh yang menewaskan ayahnya Mang Hojun, dan orang yang memberikan perintah untuk meracuni Duguyan. Sang ayah pun tak menyangkal sedikit pun. Ia mengaku kalau semua pengorbanan ini memang harus dilakukan demi membalaskan dendam keluarganya terhadap Balai Roh Pelindung.